Long time no see, Yes. Pak Irfan. Sudah lama tidak bertemu kita. Ya lumayan ya, berapa kapan ya tadi ketemu ya? Aduh, konten terakhir itu kalau nggak salah Oktober November ya. Kayaknya sebelumnya deh. Sebelum lagi ya. September Jadi mungkin ya. Pak Irfan ini sibuk ke Bali, bertemu para turis, Enggak sih. turis lokal, Turis yang bertemu saya. Enggak. turis melamar kerja Pak. Itulah ya kerjaan ya. Sekarang udah mulai turun nih, cooling down. Iya sempat, sekarang naik lagi. Mulai lagi ya, mulai menanjak lagi ya. Mulai nanjak lagi. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih? Bahas apa ya? Jangan bahas karyawan dulu deh. Jangan bahas karyawan ya. Ya, soalnya ya apa ya? Ya nggak apa-apa, cuman coba kita cari tema yang lain lah. Cari tema lain. Nah, Ini nih, kita bahas ini nih. Ojol. ini jaket sakti ini. Jaket ojol, kayaknya udah sesepuh banget ini. Ini jaket nih, kalau misalnya lu haus, lu celupin aja nih ujung ini nih. Yang celupin, airnya lu minum hilang hausnya. Hausnya hilang ya? Iya hilang, pasti. Yang penting jangan minum air kobokan ya. Ya, soalnya air matang kan. Mati Jadi nggak ada sama ini. Kalau air kobokan jangan. Jadi masalahnya bukan jaketnya. Nggak ada urusan sama ini ya. Nggak ada urusannya. Kita bahas soal ojol ya. Ya. Jadi gua Jadi temanya ojol nih ceritanya. ojol aja. Baik. Biar apa namanya, kita ada tema lain ya selain karyawan. Oh boleh. Ojol. Gua selama lu lagi sibuk itu, gua daftar ojol. Oke. Gua daftar ojol. Terus apa namanya? Ya udah mungkin jalan 3 bulan. 3 bulan ya. Lumayan lama berarti ya. 3 bulan. Dan ya alhamdulillah bisa apa namanya, nambah-nambah penghasilan kan. Alhamdulillah. Betul. Nah, sebagai yang sudah lebih dulu terjun ke dunia ojol, ya kan? Iya. Kasih tips dong ke teman-teman yang baru terjun ke dunia ojol nih. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk para ojol pemula terutama ya? Ojol pemula. Ya, jadi kita kan apa namanya, pengennya ada yang perlu dipersiapkan pasti dong, yang namanya kayak jas hujan atau apa gitu ya. Di perjalanan biar ojol itu bisa nyaman. Oke. By the way, biar pada tahu nih, lu ngojol tuh udah dari tahun berapa sih? Iya. Dulu kalau akun lama ya, akun sampai sekarang masih aktif sebenarnya. Aku masih aktif. Akun masih aktif. 2016. 2016. Apa sebelumnya kayaknya? 2016. Motor kan kayaknya 2016 dulu kan ya? Iya, cuman kan waktu dulu Dari kan sebelum narik ini dari ya? sebelum motor ini. Udah motor ke 1, 2, kayaknya motor ketiga lah, 3 ya kalau nggak salah ya, 3 atau 4 lah. Maksudnya udah ganti-ganti motor lah. Dan 2016 tuh waktu itu sempat pakai motor batangan kan dulu kan. Nekat banget ya. Nekat, yang bahasa keren nekat ya. Cuma bilang batangan aja. Oke. Dan ya itu sempat yang 2016 berarti kalau akun sampai sekarang aktif berarti kan ya secara usia akun lama ya 10 tahun ya? 10 akunnya. Ya, tapi kalau 10 efektif full itu 2 tahun. Di 2019 sampai 2021 itu full. Nah, tapi kalau yang nyambi-nyambinya apa namanya? Ya mungkin kalau di total 2 tahun 7 bulanan mungkin ya. Putus-putus gitu. Waktu kerja di Bogor juga masih sambil kan. Ini juga baru kemarin sempat karena ada rasa kangen rindu ya kan. Lihat ya kan aplikasi Grab ya kan. Masih bisa coba apa nyalain ternyata masih nyangkut gitu ya kan. Ya alhamdulillah. Penumpang tuh ya? Penumpang. Apa main barang? Ternyata sekarang udah beda. Barang itu dia kayak udah dipisahin lagi begitu. Barang tuh udah dipisahin yang instan sama yang same day itu ya. Nah itu sekarang nggak tahu juga sih, ini yang gue rasain ya di akun gue ini, itu barang yang instan maupun same day itu nggak bisa, nggak ada. Kalau dulu ada. Nah tapi kalau yang GrabFood masih ada. Yang buat barang itu cuman yang apa namanya, yang korporat. Yang korporat ada kayak gitu. Ya mungkin memang karena peminat dan pasar di barang itu ternyata banyak dan kayaknya bisa dibikin segmen sendiri. Akhirnya mungkin Grab itu ya dia apa namanya membuat barang itu jadi sendiri kayak gitu. Terpisah kayak gitu. Nah itu kemarin kan juga daftar ya. Emang lu ini ya apa barang ya berarti? Barang ya. Main undangannya itu kemarin dapatnya yang ekspres aja. Oh oke. Jadi kita nggak bisa bawa orang, nggak bisa bawa makanan gitu. Iya. Jadi cuma benar-benar barang tok gitu. Kebalikan gue berarti ya. Iya. Gua. Oh jadi sekarang yang akun lama itu barang tuh dipisah berarti ya? Kayaknya gue sih nggak mau mendahului orang yang mungkin barangkali yang nonton ada yang lebih senior lagi ya. Yang cuman sejauh yang gue tahu kayaknya memang dipisah. Itu dia kayak apa sih, kayak kalau misalnya ini kayak ganti layanan kayak gitu loh. Oke. Kayak gitu. Kayak itu gue
2 tahunan full lah ya, 2 tahunan full di jalan tuh benar-benar full, benar-benar di jalan, benar-benar nyari uang, menggantungkan diri dalam tanda kutip menggantungkan diri itu maksudnya memang nyari uang dari ojol. Ya, dan ini bisa dibilang salah satu, bisa dibilang ada rasa bahagia dan bangga juga ya, karena alhamdulillah ya ini apa sih namanya, ya ini menunjukkan bahwa jalan rezeki itu banyak sekali ya kan? Dan di ojek online ini juga salah satu alternatif yang masih worth it sampai sekarang. Kayak gitu. Ya bayangin aja 2 tahun, bro. 2 tahun dan alhamdulillah bisa menghidupi 1 istri 1 anak waktu itu ya kan. Dan apa namanya? Alhamdulillah. Sekolah, ya. Iya. Alhamdulillah bisa dibilang dengan kondisi anak sekarang yang juga lagi sekolah sambil ada tahfiznya, yaitu Grab ini atau ojek online lah ya, bisa kita bilang ya. Yang waktu itu kan gue pakai platform Grab ya. Ya ini apa sih namanya? Menjadi salah satu saksi apa sih namanya, seorang bapak gitu gua maksudnya ya kan, menafkahi dan mencetak penghafal Quran. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya sebenarnya ya kita ngojek ini itu adalah jalan yang diberikan Allah juga kan kepada kita, dan sangat-sangat apa sih namanya, ya mulia juga lah pekerjaan ini ya. Karena memang butuh effort yang besar. Jadi ojek ini bukan, kalau mau jadi ojek yang bagus ya sebenarnya dimanapun lu kerja, apapun yang lu geluti, apapun yang lu jalanin, ketika lu apa namanya bersikap profesional, itu semua jadi enak, itu semua jadi bagus hasilnya. Kayak gitu. Profesional itu dari caranya, ya kan, penanganan customernya, banyak banget yang bisa lu improve loh, ya. Kayak service excellent di ojol ada, ya kan. Di trainingnya sudah dijelaskan juga kan, gimana caranya. gitu. Bahkan kalau di training itu sampai sebetulnya kita dilatih untuk jadi profesional gitu. Betul. Jadi ya memang ya seorang driver yang profesional itu ya dia yang mencintai pekerjaannya dengan sangat ya, kayak gitu ya. Apapun lah kerjaan kita tuh, mau driver mau apa ya, kalau kita cinta dan kita mau sungguh-sungguh di sana ya harus profesional. Ya tadi lo bilang ya kan ada trainingnya, ya gue juga ada waktu itu, ada training safety riding juga, ya kan. Kalau dulu masih di Cibubur kalau nggak salah, masih di Cibubur, masih zaman dengan ngantri panjang itu, ya di 3 kali balik lihat tribut gitu ya kan. Jaket Hokage ini dapatnya ya kan, ini ya, memang dari awal saksi hidup ya. Ya itu memang banyak yang bisa kita improve, komunikasi kita, ketemu customer, membangun relasi bisa loh, semuanya bisa kayak gitu. Terus kalau lu apa namanya, lu ngantar barang, lu ngantar makanan, lu belajar amanah ya kan? Lu belajar menjaga barang orang kayak gitu, makanan, menjaga barang, apalagi barang berharga. Kalau orang nggak jujur ya bisa dibawa kayak gitu ya kan. Cuman jarang kan case-nya kan. Ya alhamdulillah, karena memang kita cari berkah hidup kayak begitu. Betul. Ya jadi memang profesi yang gue geluti waktu itu jadi ojol itu banyak memberikan gue pelajaran hidup lah. Ya itu nanti mungkin ada sesi lain kali ya. Kita bahas ini kayaknya bakal panjang. Oh, bukan panjang lagi. Panjang. Panjang. Karena pengalamannya udah 10 tahun nih kan. Ya akunnya. 10 tahun aktif akunnya kan. Nah tadi kan lu nanya tips ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Untuk ojol pemula. Ya jangan ojol pemula juga sih ya. Seakan-akan gue ojol veteran apa enggak juga gitu ya. Jadi newbie oke lah. Ya cuman yang baru nyemplung lah. Kalau lu kan mungkin kan barang ya. Ya sama sih ya. Tapi gua mungkin akan bagi 2 nih ya. Pertama secara umum dan kedua secara khusus, yaitu barang. Secara umum seorang driver ojol yang baik, yang baik ya, bukan berarti yang nggak baik ya. Cuma maksudnya ideal lah, kita bicara ideal. Yang namanya kita berkendara pasti safety pertama. Ya, helm 2 wajib. Ya, 2 wajib, kalau bisa atribut lengkap dengan brand yang kita gunakan untuk menjaga kepercayaan. Karena identitas ya. Identitas, betul. Apalagi kita nanti kalau ada masuk resto ya kan. Betul, kayak gitu. Tahu parkir juga. Ya. Kalau parkir jadi tahu kita objeknya mau ambil makanan. Nah, itu penting, atribut ya kan, helm 2. Terus yang kedua, kayak sekarang lagi musim hujan, jas hujan 2 ya. Kalau bisa diusahakan punya jas hujan yang proper. Jangan yang asal kalau bisa, tapi ini tergantung kemampuan aja. Ya cuma karena semakin enak pelanggan itu ya semakin bagus juga nanti feedbacknya. Ya anggaplah salah satunya tip. Ya walaupun kita nggak kerja buat tip juga sebenarnya, cuman ya ini salah satu berdampak juga kayak gitu. Nah cuman apa namanya, intinya kalau kita kerja tuh barang-barang kita proper tuh enak, nyaman, kitanya pun enak. Betul. Kayak gitu. Nah terus sepatu sih ya. Sepatu ya usahakan selalu pakai sepatu. Kalau musim hujan oke lah, mungkin pakai sepatu sandal atau apa ya kan. Ini lebih ke safety juga sih. Ribet, yes, tentu saja ribet pakai sepatu. Cuman sekarang kan banyak yang slop-slop gitu loh. Jadi kan gampang aja sebenarnya. Terus juga apa namanya, holder handphone ya, holder handphone. Walaupun sebenarnya holder handphone ini bukan yang sangat-sangat
safety ya. Kalau kita bicara safety, ada holder handphone dan kita akhirnya harus melihat handphone di holder itu sebenarnya malah berkebalikan dari safety sebenarnya. Ya, cuman kegunaan holder handphone ini hanya untuk mempermudah ini kita aja sih ya, mempermudah kayak beberapa fungsi kerja ya, kayak maps, orderan masuk langsung terlihat. Karena kan kalau dimasukin ke kantong jaket juga berbahaya, Betul. ya kan? Atau Kalau dimasukin ke masukin, tas atau ditaruh di apa sih yang di kalau di motor metik tuh? ya kayak dashboardnya itu. Ya dashboardnya itu kan juga bahaya juga. Jadi kayaknya lebih oke kalau ditaruh di holder itu, kayak gitu. Yang kita juga butuh untuk maps, butuh untuk melihat pesanan yang masuk kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi itu penting sih ya. Dan asal memang kegunaannya untuk itu aja. Nah, terus juga cari holder yang proper juga. Ya. Ini gua dulu pengalaman, gua pertama kali dulu ngojek dulu pakai holder yang sebenarnya nggak yang murah-murah banget ya. Cuman memang dia terlalu ngayun, punya batangan holder yang terlalu panjang ya, berdampak ketika motor itu kena jalanan lubang atau jalanan bergelombang gitu ya, handphone tuh ngayunnya kencang gitu loh ya, handphone tuh ngayunnya kencang, jatuh handphone. Bayangin, gue baru mulai ngojek, handphonenya waktu itu kalau nggak salah Asus ya, itu HP standarnya tuh ya kan dia ada paketan tuh, ada yang paketan sama handphone kalau nggak salah ya waktu itu ya, jatuh. Buat bisa lanjut narik lagi harus ngelunasin itu dulu gitu ya. Oh dulu iya, yang zaman dulu itu diwajibkan sih ya. Iya, Dan itu dipotong ya. dipotong berat tuh waktu itu, masa-masa itu tuh akhirnya minjem duit juga buat ngelunasin. Dan itu baru terjadi tuh. Tapi alhamdulillah nggak sampai jatuh. Jadi phone holdernya itu memang sudah lama, mungkin udah lama kesimpan juga, dipakai untuk ngojol itu, goyang-goyang kena speed bump yang lumayan tajam, patah di leher. Tek. Awalnya ayun, Iya. lama patah di leher, tapi alhamdulillah belum sampai jatuh sih. Nah itu dia makanya, itu kita harus perhatiin juga peralatan ojek kita supaya kita bisa fokus ke jalan. Ya kan kalau kayak gitu kan kita kepikiran, ya Iya, kan? betul. Kalau jatuh ya kan kepikiran jatuh nanti ganti malah jadi runyam, ya kan? Karena kan kita di jalan kan butuh aman juga. Iya. Tuh, ya itu phone holder lah. Saran sih cari yang lehernya nggak terlalu panjang. Ya syukur-syukur ya memang ada harga ada kualitas ya. Cuman lagi-lagi ini terserah aja sih. Ini bukan hal yang wajib juga kayak gitu. Terus berikutnya itu kalau bisa beli semacam kayak kantung plastik anti air. Ini lebih proper lagi. Tapi kalau dulu gua karena memang keterbatasan juga, nggak semuanya gua nggak semua barang-barang yang menunjang gua ngojek itu proper. Jujur aja. Salah satunya plastik air ini. Tau nggak gua dulu pakai apa? Pakai plastik es. Plastik gula gitu ya. Iya. Ya, tapi yang bagus. Maksudnya yang tebal kan dia kan ada kilo ya. Iya, Dia kan mainnya kan kilo tuh, Iya. kan. Cari yang Jangan kayak plastik tahu tuh yang tipis tuh. ya bukan enggak ini yang plastik es itu plastik gula ya Iya, gitu iya. kan. Nah, itu beli yang gede, sehingga waktu itu handphone gua lebih kecil dari ini kan. Jadi masuknya itu bisa miring juga sebenarnya ya kan. Nah, cuma lebih aman memang masuknya lurus, habis itu dilipat ke belakang, dilipat ke samping lagi, diselotip sama gue. Itu touchscreen-nya masih bisa. Masih nyala ya. Masih bisa, tapi mungkin kalau sidik jari nggak terlalu kayak gitu. Cuma kalau touch-nya masih aman. Kena hujan alhamdulillah aman. Waktu itu sih gue pakai satu lapis aman kalau yang memang grade-nya bagus ya. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, itu ditaruh di holder. Aman, nggak butuh yang mahal-mahal gitu. Nah, terus kan dalam kondisi hujan kita kalau lagi mau ngecas kan susah. Itu gue bolongin bawahnya. Gue bolongin. Itu kalau darurat banget, tapi tetap yang paling aman tetap kita cari spot buat ngecas sih. Iya, iya. Ya kan? Kalau di Grab itu ada Grab Lounge kalau nggak salah. Lounge ya. Lounge ya kan. Longe. Sorry kalau salah ngomongnya. Nah, ya jadi itu tempat ya untuk memanjakan. Bukan memanjakan juga sih, istirahat sebenarnya kan. Iya. Istirahat bisa ngecas juga di situ. Nggak tahu masih ada apa nggak itu ya? Nggak tahu, kalau dulu ada. Kalau sekarang nggak tahu. Ya. Nah, terus intinya ya safety first lah kita. Buat penumpang, buat kita juga bagi driver. Power bank wajib kan. Bahkan kayaknya lebih mungkin ya, mungkin kalau ada yang punya pengalaman lebih boleh berbagi ya di kolom komentar. Power bank jauh lebih safety dibandingkan lu modif motor lu untuk bisa ngecas. Iya. Kayak gitu. Karena itu kan berhubungan sama sih ya. kelistrikan kan. Takutnya nanti ada kenapa-napa motor lu jadi nggak bisa di starter, ya itu jadi problem juga kayak gitu. Jadi power bank jauh lebih safety. Power bank, dan pastikan kalau bisa memang power bank itu dalam keadaan penuh ya. Terus kalau misalnya punya spot, misalnya mungkin kita sambil sholat ya kan, ngecas mungkin atau sambil gimana, intinya kalau bisa tetap nggak ya power bank jadi nomor 2 lah. Tapi kayaknya itu wajib sih. Iya. Ya, Betul, itu setuju. ya power bank. Nah terus yang nggak kalah penting, tapi kalau buat gue wajib headset. Headset. Yes, headset. Apa tuh kepentingan dia? Itu supaya ini ya kita kalau lagi jalan itu kan kalau kita nggak pakai headset itu kadang ini dari segi orderan ya, ini dari segi orderan dulu deh, dari segi orderan. Misal kita taruh nih di holder nih, ya kan,
Nah itu kadang kalau kita lagi jalan santai atau lagi gimana nggak kelihatan order masuk. Di setel kenceng pun kadang nggak mudeng gitu, Iya, iya. ya. Karena kebisingan sekitar Ya, kayak gitu. Nah dia jadi bunyi kita tahu, sehingga kita fokus nyetir lagi-lagi, ya kan? Kita fokus nyetir, bunyi, ya kan? Nepi sedikit atau jalan pelan di pinggir, ya kan? Kita terima kalau kalau di platform ini ada orderan turbo ya. Gue nggak tahu kalau misalnya di kayak di Gojek atau di Maxim atau di yang lain itu apa namanya gitu. Jadinya orderannya itu nggak pakai detik, gitu kan? Jadi langsung masuk ya. aja, kayak begitu ya. Kubit, terima ya. Iya, kayak gitu. Nah, terus juga fungsi headset itu kalau customer nelfon, ya, kan, nggak ribet, masukin ke helm kayak begitu ya. Dan juga maps. Jadinya ketika kita nyalain maps, handphone tetap di holder, kita tetap jalan dengerin belok kiri, Soalnya, ya. lalu belok kan. Ya. Nah, ya kan kayak gitu kan, langsung. Jadi kita nggak sambil ngeliatin begini, apalagi pakai tangan yang satu nyetir ya, ini kan sangat bahaya ya, kayak gitu. Jadinya benar-benar kita bikin senyaman mungkin. Tapi itu kayaknya sih ya, untuk yang headset ini pengecualian. Maksudnya ada orang yang mungkin dia bisa, ada yang mungkin dia agak sulit untuk terbiasa tuh. Ya makanya kan gue bilang kan buat ini opsional, tapi buat gue wajib. Karena gue tipikal orang yang bukan nggak terlalu yakin dengan jalan ya, cuman kayak ada sedikit kepercayaan gue, mungkin Maps punya opsi yang lebih oke. Iya, iya. Ya di kondisi tertentu pun sebenarnya, misalnya gue udah tahu banget, misalnya kalau dulu kan gue ada Jakarta Pusat ya, misalnya gue ngambil penumpang dari tempat gue ke Mangga 2 WTC, ya udah gue tahu sana nggak perlu Maps, tapi headset tetap kepasang. Nah misalnya di WTC gue dapat nganter ke jalan Ikan Bandeng misalnya, nah yang gue nggak tahu jalan Ikan Bandeng itu di mana. Oke lah, gue tahu patokan, oh ternyata dia harus di sini. Nah cuman kan daripada gue menerka-nerka, gue pengen lancar aja perjalanan gue, ya gue pakai headset. Headset kan banyak ya, ada yang kabel murah, suara lebih jernih, anti delay, ya. Tapi kalau mau baterai juga hemat. ya kan, ada headset Bluetooth atau TWS, ya kan, kayak gitu. Ya ini sih opsional aja, nggak terlalu yang gimana juga, kayak gitu. Nah ini sih, ya itulah ya, perangkat-perangkat yang sepertinya butuh pasti ya. Sama kalau bisa lagi tambahan sarung tangan, masker, ya kan. Nah itu bagus sih ya, lebih oke lagi kalau misalnya ada. Pastiin juga motor sen nyala, lampu belakang nyala, ya kan, terus lampu stop nyala, lampu depan apalagi, ya. Usahakan ganti oli. Kalau gue dulu sebulan pasti 2 kali ganti oli. Ya. Sebulan 2 kali ganti. Ya sudah pasti. Ya boncos yes, ya kan, tapi jauh lebih aman daripada akhirnya motor gua turun mesin gitu ya kan. Karena kalau udah turun mesin kan udah bisa 2 juta ya kan, lebih susah lagi. Jadi ya aman aja. Ya alhamdulillah sih waktu itu nggak sampai sih ya turun mesin ya. Ya cuman preventifnya itu ya udah kita pakai, ya itu ganti oli, aman lah, udah ganti oli ya kan. Terus jangan mepet-mepet bensin kayak gitu. Ya itu aja sih. Nah itu untuk yang secara umumnya. Nah untuk barang, nah ini kan salah satu yang paling gue suka juga barang. Jujur gue dulu nggak ngambil food dan iya, gue gak ngambil food karena gue malas ngantrinya. Ya, effort naik ya kan, masuk ke dalam mall, betul cancel ya kan. Waktu habis. Ya, kayak gitu, lebih ke tarif nggak seberapa. Udah gitu dulu masih ada yang bisa bayar cash, ada yang pakai aplikasi. Dulu setahu gue, kalau sekarang jauh lebih banyak orang yang langsung bayar ke OVO. Kalau Grab kan OVO ya. Ya, nggak tahu deh masih bisa nggak tuh bayar tunai. Kalau food ya, kalau penumpang masih ada yang bayar tunai. Kayak gitu. Makanya gue nggak ambil food. Kayak gitu. Kayaknya sih ada sih. Cuman sebagian orang dan rekan-rekan ojol yang lain mana suka food, ya itu bebas. Dan kalau gue dulu 3, ya, apa namanya, yang Grab orang, Grab yang barang, Grab barang ini ada 2 kan, same day sama instan. Oh ini udah legit banget lah kayak gitu. Gitu. Bahkan gue udah ngatur pola. Oh ya satu lagi penting untuk seorang driver ojol itu memperhatikan schedule. Ya dia harus bisa memetakan kayaknya akan ramai di jam berapa, gue harus di sini itu jam berapa gitu. Jadinya dia punya schedule andalan lah kalau bisa, kan? Karena kalau dia terbang begitu saja, takutnya boncos di bensin. Kebalikannya, kalau dia nongkrong gitu aja, takutnya waktunya habis. Ada nggak sih cara instan biar akun tuh cepet gacor gitu? Tuyul solusinya. Enggak ya. Enggak. Ini tidak menyenggol siapapun. Dulu ini bukan mistis ini. Bukan ya, dulu. Tuyul yang dimaksud gimana nih Pak? Coba jelasin Pak. Ya dulu tuh nggak tahu ya sampai sekarang masih ada nggak sih tuyulan begini ya. Jadi ada kita tuh nembak titik ya. Yang tuyul gitu. Jadinya orderan itu fiktif lah bisa dibilang. Emang bisa pakai aplikasi normal? Bisa. Pakai aplikasi normal? Ya, perfect GPS salah satunya. Kayak gitu, kan. Harusnya sih ya Allah alam ya, nggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak ya. Kalau dulu tuh kencang banget tuh tuyul-tuyulan gitu tuh. Ya, jadinya sampai suzon tuh kita sama orang yang banyak nongkrong, banyak orderan tuyul katanya. Padahal sebenarnya nggak juga, karena dia tahu titik gacornya di situ. Ya, walaupun emang ada yang pakai tuyul betulan. Cara pakainya gimana tuh? Kalau maksudnya dia itu misalkan posisi di A.
lalu dia pasang di GPS-nya itu titik B gitu, di titik B. Ya bisa dibilang kayak begitu. Atau contoh gini lah, kita sekarang di Bekasi, ya. Ya. Terus kita pasang titik di Tamrin Square contoh gitu ya. Ya kayak gitu. Ya bisa juga. Ya jadi sebenarnya sih kalau dibilang gue paham banget gak sama istilah tuyul ini, nggak juga sebenarnya, karena gue nggak pernah lakuin. Jadi Ya, istilahnya familiar, cuman Ya. karena kita nggak pernah berkontribusi secara langsung, gitu ya, coba secara langsung, jadi Ya. pastinya gimana kurang tahu gitu ya. Cuman sepentingan dengar orang aja gitu ya. Cuman yang dulu gue sering dengar dari tongkrongan itu, biasanya tuh yang dibilang tuyul itu, dia tuh kayak bisa nentuin orderan mana yang deket-deket itu bisa diambil semua satu-satu. Memang agak berbeda sama fake GPS, ya, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang modelannya tuh kayak gini, Dam. Lu bisa ngorder sendiri. Nah, ini sebenarnya apa sih namanya, order fiktif. Nah, ini order fiktif. Jadi beda sih. Tolong dikoreksi ya bagi yang tahu ya. Jadi tuyul fake GPS sama sama apa namanya, sama order fiktif itu beda. Tuyul itu yang gua tahu itu jadinya lu tuh kayak orderan tuh bisa masuk ke lu aja, kayak gitu loh. Dengan aplikasi tuyul ini, kayak gitu, kan? Ini berarti ralatnya, ini baru ingat nih, baru tercerahkan nih. Jadinya itu menggunakan kalau di smartphone itu mungkin kalau di Apple itu dibilangnya jailbreak, ya. Kalau di Android itu dibilangnya root. Mirip nggak sih, sama nggak sih? Ya mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Ya, maksudnya handphone harus di root kalau misalnya mau tuyul. Jadi dia pakai jasa, gitu, pakai jasa. Cara mainnya, ntar orang lagi jalan itu tiba-tiba aplikasi orang tuh bisa mati. Tik tik tik, tinggal dipencet tuing tuing dari si servernya. Kayak gitu. Oh, Gitu. licik juga. Iya, atau sinyalnya hilang. Kayak gitu, sinyal orang. Jadi orderan tuh masuk ke dia. Oke. Makanya kenapa bisa gacor ya, logiknya begitu. Mudah-mudahan nggak salah ya, yang senior. Ngapura nih. Kayak gitu. Ya, nah itu kurang lebih begitu. Nah, kalau fake GPS, ya fake GPS. Ya itu yang kayak lu bilang tadi. Gitu. Taruh titik. Ya. Terus kalau satu lagi order fiktif, gua mesen pakai handphone gua yang satunya lagi. Kayak gitu. Berharap kena, itu belum tentu kena. Enggak 100%. Udah kita bawa. Kayak gitu. Atau minta pesenin. Nih misalnya kayak gini nih, ya kan, kita lagi gini. Terus lu kan mau pulang nih, ya kan? Gue biar bisa ada ini deh. Gue dikit lagi apa, berlian gue penuh nih kan, ada poin berlian itu ya kan. Ya, ini satu lagi nih tanggung nih, ya kan. Ini dong, bantuin dong. Apa namanya? Order gitu ya kan. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya jalan kan, bawa order fiktif. Apakah ini benar? Ya enggak lah. Kan bohong namanya. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tapi apa mungkin bisa dilakukan? Ya, bisa dilakukan. Cuman jangan sih. Ini kan termasuk bohong ya. Gitu. Termasuk bohong. Demi ngejar insentif soalnya. Iya, paham. Maksudnya gue juga paham secara psikologis kan, kalau kurang 3 berlian gitu ya kan. Paham gitu. Cuman karena kalau gue kan cara pikirnya agak beda. Dan kalau gue mikirnya, iya kalau hari itu gue udah tunggang langgang dan gue harus mengakhiri hari gue dengan kurang 3 berlian, ya sudah. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini sih ranahnya agak sensitif nih mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga kan kita sharing pengalaman gua, ya kan, kayak gitu. Ya, betul. Ya itulah, kita harus punya integritas juga, ya kan, sebagai seorang ojol, punya service excellent, profesionalitas, ya kan, sama kayak kerja, kayak gitu, ya kan. Itu yang gua anut dari dulu sih, gitu ya. Nah, itu ya, itu untuk secara umumnya, ya kan. Nah, kalau buat barang itu satu, wajib tali. Tali yang gua sarankan itu tali yang kayak kalau lu pernah lihat truk-truk galon, truk-truk aqua, ya. Terus itu dia ada tali yang tali racet, dia lebar tuh, pipih, ya, racet ya dibilang ya. Yang dia tuh ada kayak ya, nah cuman dia versi mininya gitu. Gigitannya kayak gigitan buaya begitu. Bisa ditarik tuh. Banyak itu di e-commerce ya. Marketplace banyak ya. Iya. Banyak kok itu. Biasanya talinya warna kuning itulah. Ya, oranye ya. Terus ada gitu. pegangan besinya gitu ya. Bisa dipompa, dikencengin tuh. Ya. Terus dia ada yang versi bisa dicantolin kemana gitu ya. Yang lagi ngetren tuh sekarang tuh ini untuk ikat barang tuh pakai karet ban dalam. Karet ban dalam itu ya menarik. Cuman itu kalau untuk beban yang berat, hati-hati limbung. Gitu, hati-hati limbung. Jadi ya kalau bisa dia sampai kuat aja sih. Maksudnya sampai benar-benar tegang talinya itu kan. Di peng-pengnya itu udah nggak ini lagi gitu loh. Soalnya banyak yang bilang kalau pakai karet ban dalam itu semakin barang itu bergerak, itu semakin kencang katanya. Benar nggak? Nggak tahu sih ya, cuma kayaknya kalau secara logik enggak deh. Enggak ya? Secara logik kayaknya enggak deh. Itu mungkin kan karena ada kita di depan. Iya, benar. Kayak gitu. Ada juga tali model ini ya sekarang tuh, model kayak jemuran gitu ya. Ya. Atau yang paling simpel kalau memang modalnya masih pas-pasan ya tali rapia paling. Ya udah paling benar itu tali rapia. Gue juga waktu sering ngambil barang ke apa namanya,
ke Glodok, ke Senen gitu ya kan, ke Kenari atau apa, barang-barang yang dimensi agak gede itu paling aman pada pakai tali rapi ya udah. Yang penting skill tali tamalinya harus kuat Ya banget. simpul ya. Terus jangan nyampah. Ya. Ya kalau habis Bahaya tuh. habis dipakai hati-hati kan takutnya ke roda ya kan. Gue pernah soalnya. Pernah tapi bukan rapi ya, malah tali yang pipih itu tadi tuh nyangkut, untung bisa dilepas. Terus yang kedua ya jangan nyampah aja. Ya. Ya masa habis mulai itu nyampah ya. Habis itu ya itu bisa dipakai, gue bahkan berkali-kali. Berkali-kali. Tali rapia tuh misalnya gue udah pakai 3 meter tuh, setelah misalnya terpaksa potong-potong sisa 2,5 meter misalnya gitu ya gue simpan lagi. Yang susah itu kalau ujungnya udah megar ya. Ya. Paksa gunting. Tuh. Terus sekarang mah apa? Terus sekarang yang lumayan sering tuh pakai lakban. Lakban juga boleh sih. Ya, Iya. kan kencang tuh, cuma ya paling body Ya. nempel-nempel. Itu opsi terakhir sih kalau Ya. bisa dia. Dan mahal. Mahal juga. Kita Itu kalau terpaksa barang-barang gunting kecil deh. lah, barang-barang kecil. Iya, Barang gede jangan. terpaksa kita harus Atau gunting. dia misalnya barang bertumpuk ya kan, kita tetap pakai tali utama, nah terus lakban buat ngelingkarinnya aja. Kayak gitu, bisa juga. Terus kalau barang itu plastik. Oh, plastik cover ya. Plastik ini bisa pakai plastik sampah. Yang buat sampah tuh tau gak sih? Yang gue nggak tahu Yang namanya hitam itu. tuh. Ya, itu bisa pakai itu. Trash bag. Trash bag ya. Nah ada juga yang dia bening tuh. Gue nggak tahu namanya apa. Tapi kalau dulu gue selalu sedia itu. Kadang dikasih. Itu biasa tebal tuh ya. Yang Tebel. Itu bisa berbulan-bulan bahkan mungkin tahun mungkin ya. Karena kan kita pakai kan pas musim hujan aja kan. Ya. Wah, ada tamu tak diundang. Ya itu. Plastik untuk barang. Ya plastik untuk barang. Itu fungsionalnya kalau barangnya kita taruh di belakang ya, itu dia bisa sebagai penutup. Jadi dia kita tutup ini, set, baru kita lakban ya kan, set, ya kan. Itunya tetap apa namanya? Tetap kita ikat, ya kan. Masih kurang tutupi jas hujan. Makanya punya jas hujan kalau gua lebih prefer ke ponco sih. Kayak gitu, ponco. Kalau gua banyak sih jas hujan, gua bisa 3 gua. Yang satu buat nutup barang. Ya. Gitu, atau kalau lagi males pakai yang full. Kayak Iya, gitu. betul. Ya, lebih simpel pakai yang ponco emang. Kayak gitu. Nah, jadi itu plastik tuh wajib banget sih. Wajib banget itu buat ya resiko juga apalagi kalau kita bawa elektronik kan Iya. gitu. Terus kalau misalnya barang SMD, plastik itu bisa kita taruh depan kan. Kalau motomatik tuh enak tuh, taruh di depan banyak ya kan, kita gulung-gulung ya kan, kayak gitu aman. Tuh, plastik sama ini apa namanya? Kalau fokus di barang dulu gue pernah, ini gue ceritain yang gue pernah jalanin ya. Pengalaman ya. Ya, gue nggak tahu juga tuh namanya apa tuh. Kalau sekarang dibilangnya tas kurir, yang tas motor kurir yang ada kiri kanan itu tuh. Nah itu gue kalau lagi pengen seharian narik barang, gue pakai itu, gitu. Jadi emang kelihatan kayak kurir-kurir pada umumnya. Karena itu bisa lu taruh dus aqua kiri kanan, ya di tengahnya nanti lu bisa taruh lagi, ya kan. Nah itu tali lebih banyak lagi tuh. Dia biasanya bawaan dari tasnya udah ada talinya juga, gitu. Tapi kan terbatas. Nah itu jauh lebih aman, safety, lu gak butuh banyak tali juga tuh. Itu antara Kayak gitu. Enggak sih, setahu gue. Setahu gue nggak tahu juga sih kalau sekarang. apa sih kayak kain gitu ya? Beda-beda dan beda-beda. Dia ada yang dia terlapisi parasut begitu, ada yang udah bagus kayak yang punya kurir-kurir sekarang. Kalau yang gue pakai dulu tuh bahannya malah lebih mirip karung goni yang diolah gitu ya. Jadi dia dalam itu kayak karung goni, depannya itu kayak apa ya? Blue atau apa? Gue nggak paham, lupa namanya apa. Kayak gitu. Seringnya warna coklat kadang-kadang ya. Iya. Nah, itu barang-barang yang akan sangat penting dimiliki sama seorang driver ojek online ya. Demi apa? Demi kenyamanan, demi keamanan ya, dan rasa senang kita di perjalanan ya. Dan alhamdulillah kita 2 tahun dulu, gue bener-bener literally 2 tahun, Bang. Berarti kan gue happy selama itu ya kan. Karena apa? Gue bikin betah. Perjalanan itu makin jauh makin betah. Hampir-hampir nggak ada orderan yang nggak gue ambil. Fakta ini hampir-hampir nggak ada. Hampir-hampir nggak ada. Hampir-hampir nggak. Anti cancel club. Ya, kalau sekarang kan banyak cerita-cerita tuh katanya salah satunya paling sering tuh kalau lu di order nih, ternyata lu disuruh nyetut motor. Memang bete sih. Cuman kalau buat gue pribadi di saat dapat orderan kayak gitu ngebantu udah pasti. Ya. Dan nggak cuma ngebantu, kita dibayar. Dan saya adalah orang yang pernah disetut beliau. Ya. Iya ya, bener ya. Dari Matraman ya. Dari Matraman sampai Depok. Iya. Karena apa ya? Jam 11 malam. Karena bagaimanapun kan kita pelayanan, ya kan? Ingat ya, seorang driver ojek online ataupun ya apapun ya yang online kayak begini, kita pelayanan. Pelayanan. Ya cuman emang ada batasnya. Cuman maksud gue ya itu bagian dari pelayanan. Memang nggak kayak seperti kayak kan kita bawa penumpang, bener sih. Ya, cuman kan kayaknya sah-sah aja sih. Kayaknya sah-sah aja. Menurut gue pribadi malah ada nilai nolongnya. Iya, betul. Ada nilai nolongnya dan kayak apa ya? Kayak nggak ada yang dirugikan. Malah dikasih lebih itu biasanya kayak gitu. Gak pas-pasan biasanya. Ya. Terus juga malah kalau gue pribadi malah lebih ngerasa dalam tanda kutip dicurangi itu kalau
customer itu order Grabnya Grab penumpang, tapi dia ngirim barang. Kenapa tuh? Bukan tarifnya lebih gede? Justru lebih gede barang. Tarifnya itu lebih mahal kalau dia pesannya Grab Express instan, Grab Express instan, betul ya? Ya kan? Instan kan dari instan dari SMD ya. Kan? Lebih mahal. Oh gitu. Lebih mahal, setahu gua. Dia ngakalinnya itu mesen Grab penumpang tapi ngirimnya barang. Gitu. Gitu ya. Iya. Menurut gua kalau ini malah apa ya? Ya lebih nggak fair. Cuman gua ngambil juga tetap ya. Ya. Selama ya udahlah kayak gitu ya kan. Itu lagi-lagi ya selama masih mungkin kita lakukan, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Ya ambil aja kayak gitu. Termasuk kalau ada yang mau, mungkin ada yang mau langganan anaknya jemput sekolah, kalau masih mungkin ambil aja. Kalau nggak mungkin kan nggak usah, jangan paksain kayak gitu. Nah, itu sih banyak kok kita belajar dari waktu waktu gue jadi driver Grab gitu. Ya pasti masalah waktu, menghargai waktu itu benar-benar penting. Ya. Waktu adalah uang. Ya benar, waktu. Nah itu benar-benar waktu. Itu benar-benar terjadi tuh. Lu beneran lu buang waktu, lu gak dapet uang. Iya. Gitu. Apalagi udah kehilangan waktu, kehilangan uang. Dan lu bener-bener ngerasain bahwa apa yang lu kerjakan itu yang lu dapat. Ya. Iya. Mental terbangun. Ya. Ya. Jadi mungkin buat yang masih muda. Banyak banget itu mudanya. Iya. Buat yang masih muda, ya tenaga masih banyak. Jangan berpikir cara instan ya. Bikin mie goreng aja itu ada dimasaknya. Step by step. Ya. Jadinya pekerjaan seperti ini jangan lihat masalah hasilnya gitu loh. Tapi adalah benefit berupa value, value itu berupa pelajaran kehidupan. Dan ini real, benar-benar bernilai. Ya. Ketika dan kebersamaan kita seragam hijau-hijau ini luar biasa di jalan. Aman, kita punya privilege, saling bantu. Kita kesenggol, rame langsung. Iya, belum tentu kita yang benar padahal, tapi pokoknya rame aja dulu, kan? Nah, ya walaupun nggak selamanya positif ya, rame-rame begitu, tapi itu tandanya solidaritasnya tinggi. Kita bisa ngelihat bahwa orang di luar sana nyari uang begini, gitu ya. Terus yang tadi gue bilang, lu nggak kerja, lu nggak dapat uang. Kayak gitu, lu nggak lu nggak mengusahakan sesuatu, ya lu nggak dapat. Waktu adalah uang kayak tadi ya kan, ya itu lu bisa dapetin di situ. Terus menghadapi kondisi ekstrim, narik lagi hujan, jarak pandang sedikit, tiba-tiba banjir ya. Terus juga motor lu yang harus di-maintain. Gampang emang jadi ojol? Enggak, jangan pernah remehin profesi ojol. Belum lagi ancaman begal kalau malam. Iya, bener loh. Ini belum lagi kalau ngambil orderan ke dalam mall, motor taruh di luar. Iya, benar. Resiko motor hilang. Orang tuh banyak belajar di kerjaan-kerjaan kayak begini, kayak gitu. Makanya kalau yang masih bilang nyari kerjaan yang haram aja susah, lebih baik pikir 2 kali deh. Itu males namanya. Ya, nggak ada jawabannya, itu males ya. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal malas berarti. Ya, itu berarti malas. Halal banyak, cuman orang nggak mau. Ya, ini berhubungan sama kerjaan gue sekarang juga nih, Yes. Maksudnya lapangan pekerjaan itu ada banyak, gitu loh. Cuman orang tuh cenderung milih-milih gitu. Maunya yang ideal, nggak tahu tuh yang namanya ngerintis bisnis, ngerintis karir, ya maunya instan, tahu-tahu gaji UMR gitu ya kan. Padahal kenyataannya nggak semua pekerjaan menawarkan gaji UMR. Ya tapi gue sangat setuju, UMR itu namanya juga UMR, ya kan? Berarti kan upah minimum, ya kan? Ya memang itu harus kita cari, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kondisi lu itu harus menemukan kondisi yang nggak ideal, ya itu harus dihadapi barangkali nanti jadi jenjang di sana, kayak gitu. Ya itu sih ya. Nah itu sedikit lah dari Godam. Jadi ya teman-teman, kita tidak boleh sedikit pun meremehkan apapun profesinya. Ya. Sehina apapun yang nampak di mata itu, mungkin itu yang berharga buat di mata orang itu ya. Iya betul. Profesinya itu, apalagi sampai itu bisa menghidupi keluarganya ya kan. Betul. Jangan anggap remeh lah. Jangan. Iya itu sering banget tuh Dan. Maksudnya orang tuh kayak ngeremehin abang-abang ojek gitu ya. Lu juga nggak ada dia ribet hidup lu. Memandang hina. Iya. Padahal dia cuma karyawan toko yang ya Allah cuma ngasih barang aja gitu ya. Iya. Ownernya justru malah lebih sopan. Iya. itu udah gue temuin sendiri gitu. Ya itulah makanya ya intinya apapun yang kita lakukan atau kita berikan ke orang, suatu saat itu nanti akan berdampak ke kita. Yes. Lu orang ngeremehin orang, suatu saat lu akan diremehin orang. Yes. Ya, jadinya Allah nggak pernah tidur, Allah menyaksikan apa yang lu lakukan. Kalau gue bilangnya bukan karma, ini adalah ya kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Petik hasilnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi ya memetik apa yang kita tanam. betul, ya. Oke bro, makasih banyak nih udah berbagi, udah sharing pengalaman nih ke kita nih tentang dunia ojol yang udah pernah dilalui lah ya. Iya. Dan sekarang baru mulai start lagi nih.
ya manasin akun lah kalau Manasin bahasa gue. akun. Ya karena ya itu investasi juga sih sebenarnya. Yes. Kan? Kalau lagi senggang, lagi apa, kalau lagi ada ya luangan waktu sedikit ya sambil narik juga sih. Ada pesan-pesan kan nih buat yang baru start nih? Pesan-pesan yang baru start di semua platform, di semua jenis kendaraan roda 2 maupun roda 4, satu ya, keep safety ya, tetap utamakan keamanan ya. Terus juga jangan pilih-pilih orderan. Mempertimbangkan boleh, milih-milih banget jangan. Ya, jadi ya kalau sekiranya masih oke, ambil aja. Mungkin yang bisa dipertimbangkan tuh yang mungkin terlalu nggak masuk akal gitu ya kan. Misalnya kalau yang bawa mobil, kapasitas mobil kita misalnya mungkin 5 orang, dia maksa masuk 7, 8 ya. Motor Gitu. disuruh bawa kulkas. Nah, motor suruh bawa kulkas. Nah, ini bolehlah ditolak lah kayak gini. Karena ini ya untuk ngasih tahu ke customer juga bahwa jangan sebegitunya. Iya. Kayak gitu. Ya, terus Kita butuh uang tapi juga nggak, ya lu jangan nyiksa gua gitu. betul. Nah, terus juga yang terpenting banyak-banyak berdoa ya, di jalan nggak ada yang tahu kayak gimana. Rezeki sudah Allah yang ngatur, jangan pernah berputus asa terhadap pertolongan Allah ya. Ya. Jangan pernah berputus asa terhadap bagaimana rezeki kita, karena itu bukan urusan kita. Rezeki itu bukan urusan kita usaha. Ya, kalau Doa sama usaha. ya doa sama usaha, hasilnya biarkan nanti ada zat yang maha agung yang lebih tahu tentang bagaimana harusnya kita mendapatkan hasil. Sebesar apa dan dampaknya apa kan bukan kita yang tahu. Yes. Itu aja sih. Oke, thank you bro. Mantap. Insya Allah kita bertemu di pembahasan berikutnya. Insya Allah. Next, buka tema apa lagi kita?